Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah kepada saudara-saudaraku pemirsa yang budiman, yang mana pada sore hari ini akan kita sampaikan bagaimana cara budidaya ikan lele yang benar ya. Jadi menurut kami ini benar ya saudaraku ya. Belum tentu kami yang terbaik, tapi kami ingin jadi salah satu di antaranya. Karena kami ada ya saudaraku ya. Jadi apapun bentuknya usaha itu, manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan iya. Dalam arti ini dulu belinya saudaraku, ini gelasan. Awal saya beli ini gelasan. Satu gelas itu isinya 185. Kecil betul. Dan sekarang sudah mencapai bobot hampir 7 kilo, ini yang paling besar saudaraku. Besar ini warna putih itu hampir 7 kilo. Nah, ini yang perlu kita sampaikan di sini. Memberi pakannya kami hanya sehari 2 kali. Dan kadang-kala tidak kami kasih makan. Karena apa? Rakus ya. Ini rakus. Dan saya berharap ini kepada pemerintah, khususnya ke pemerintahan Presiden Bapak Jokowi, subsidi jangan hanya untuk BBM. Subsidi jangan hanya untuk pupuk. Kami juga masyarakat petani ikan, karena menumpang daripada sumber daya pakan, khususnya untuk perikanan ataupun kepangannya yang kaitannya untuk kebutuhan masyarakat. Karena banyak saya perhatikan di YouTube ataupun di Facebook, orang banyak mengalami kerugian gara-gara budidaya lele. Karena pakannya tergolong mahal. Kadang-kala sudah mahal, barangnya tidak ada. Karena apa? Pemerintah kurang serius dalam menangani terutama tentang budidaya ikan. Saya berharap betul dengan anggota DPRD, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, yang menonton video ini. Kami ini masyarakat. Tidak mungkin kami mau pindah ke Amerika ataupun pindah kemana-mana. Kami tetap orang Indonesia. Dan kami sangat NKRI. Apapun bentuknya, ini yang berkeyakinan lain. Mungkin nonton video ini, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Kalau kami bicara tentang aman ma'ruf nahi mungkar. Jadi berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Masih bisa kita menjadi pahlawan. Pahlawan diri kita, pahlawan keluarga kita, pahlawan lingkungan kita. Jadi begitu hebatnya filsafah orang Jawa yang diartikan ojo dumeh, urip harus jadi obor. Jadi hidup harus bisa menerangi orang lain. Kalau cuma hidup-hidup saja ya monyet di hutan sana ya hidup. Tapi kami bukan monyet, kami punya perasaan, punya cara dan punya gaya bagaimana supaya kita bisa berbuat untuk orang lain. Nah, ini kepada pemirsa mohon maaf kalau mau komen nggak apa-apa. Kami hanya ingin berharap supaya pemerintah ini mendengar. Karena sudah banyak orang mengalami kerugian gara-gara ikan, apalagi ikan lele seperti ini. Kalau tidak tahu, tidak bisa menyiasati, bukan dapat keuntungan tapi malah mendapatkan kerugian. Karena peletnya biayanya tinggi. Ini kalau melihara ikan lele habis pakan 1 kintal, ikannya dapat 1 kintal, itu mohon maaf itu pembodohan. Itu usaha yang goblok. Jadi ya pakannya 1 kintal harus dapatnya 1,5 ataupun 1 kintal 15 kilo, 1 kintal 25 kilo, itu RPM-nya. Kalau masih pakan habis 1 kintal, ikannya 1 kintal, kedepannya nggak usah melihara lagi saudaraku. Karena apa? Pasti rugi. Pasti rugi. Nah, ini yang saya harapkan kerjasamanya antara pemerintah dengan petani ikan, khususnya pembudidaya ikan ini. Mari kita suarakan. Ini kalau nyari saya paling enak loh saudaraku, paling enak. Saya ada di Tulang Bawang, Lampung. Nah, saya mohon maaf kalau nyari saya mantan kepala desa Kampung Agung Jaya. Nah, ini pemerintahnya biar dengar. Kalau memang nggak suka ya temuin saya. Karena apapun bentuknya kami ingin kepedulian pemerintah. Jadi subsidi jangan hanya untuk BBM, jangan hanya untuk pupuk. Itu pakan ikan juga. Karena banyak petani itu pakai uang riba, pakai uang bank, saudaraku, melihara ikan. Saya pernah baca di media. Jual rumah, ada yang pinjam duit bank, melihara ikan. Ternyata 1 kali 2 kali mereka sudah mengalami kerugian. Dampak dari pelet. Seharusnya pemerintah ini bisa bikin pabrik. Mudah saudaraku, yang penting sekarang ini kan kesungguhan daripada pemerintah. Nah, BUMN, badan usaha milik negara, punya modal besar, seharusnya membuat pabrik pelet.
seperti pupuk pusri, seperti BBM, Pertalite, Pertamax dan lain sebagainya dikelola. Nah, ini supaya kami ini masyarakat petani ikan ini merasakan daripada pemerintah ataupun kita tidak dirugikan oleh tengkulak ataupun pihak swasta. Kalau saya pribadi, saudaraku, alhamdulillah kami kolamnya bukan hanya 1, 2, ini pun kolam, saudaraku, bukan sombong ya saudaraku ya. Termasuk yang di sana kolam, yang di belakang sana juga, di belakang rumah ini saudaraku, itu juga kolam. Tapi seandainya kalau pemerintah ikut campur tentang pelet ataupun obat-obatan ataupun bibit-bibit, mungkin kami sebagai petani ini sangat-sangat suka sekali, sangat senanglah hidup di Indonesia ini. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang terpenting adalah budidaya ikan lele. 1, kolamnya. 2, bibit dan bobotnya. Bibit menentukan daripada sebuah usaha. Setelah itu memberi pakan 2 kali, jangan bersama turunnya hujan. Kalau ada ini ya saudaraku ya, ini terdengar suara azan ya saudaraku ya. Ini mohon maaf ya Allah, kita lanjutkan terus karena sebentar lagi kita tutup ya. Jadi yang melaksanakan ibadah silahkan. Ini sudah di sini, posisi di sini asar. Jadi saya berharap betul dengan saudara-saudaraku kita kompak dan kita bersatu supaya Indonesia lebih baik, masyarakatnya juga lebih sejahtera, keadilan. Jadi yang sila yang ketiga, persatuan kita saudaraku semua pembudidaya ikan, mari kita bersatu, kita bersama-sama supaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah supaya peduli dengan kami, khususnya petani-petani ikan. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya dari Sikliwon. Saya tutup dulu. Semoga yang subscribe, yang like, yang komen, ya Allah panjangkan umurnya ya Allah. Dan jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa selamat hamba-Mu ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wa jihadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa tobatan qobal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakratil maut, wa najatan minan nar wa atwa hidayah hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola awal bala awal pasha awal munkaro, wa syuyufal muqtalibata wa syadaida wal min hanamat horo, min hawa ma batonah min baladina hadda khossa, wa min buldanil muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadinya wa ala kuliyatin sholehah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, tabarakallah. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Ikan.